Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Gunung Hua. Beralih ke wilayah Changsa, terjadi perbincangan di antara para warga yang berkaitan dengan menghilangnya banyak kelompok dagang di pegunungan Heong. Tentunya itu adalah hal yang meresahkan. Sudah bertahun-tahun mereka melakukan aktivitas di sana, tapi baru kali-kali ini saja banyak para pedagang yang hilang dan bahkan mereka sudah menyewa pengawal terkenal di wilayah Changsa. Tapi tidak ada satupun dari kelompok pedagang tersebut yang kembali. Lalu hal yang lebih buruknya adalah pemerintah sama sekali tidak mengambil tindakan. Mereka mendengar rumor bahwa pegunungan Heong kini telah dikuasai oleh bandit yang berasal dari Daebyong. Tentu saja mereka adalah kelompok bandit terburuk dan jika terus dibiarkan maka perekonomian di Changsa bisa saja merosot. Karena jika dibandingkan dengan wilayah lainnya, Changsa adalah wilayah yang menghubungkan dataran tengah bawah dan dataran tengah atas. Jadi, melewati pegunungan adalah satu-satunya cara untuk mereka mencari nafkah. Lalu, mereka pun mulai mengkritisi para sekte keadilan yang tidak berbuat apapun. Padahal di sekitar wilayah mereka telah terjadi hal yang buruk. Lalu seseorang menanggapinya, tapi bukankah bandit-bandit tersebut sangatlah kuat dan juga mengerikan? Tanggapan lainnya pun muncul, mereka adalah sekte besar. Bagaimana bisa para sekte besar takut terhadap bandit? Tapi jika mereka tidak bergerak dan pemerintah juga hanya diam, apa yang kita bisa lakukan? Kritik terhadap sekte besar dan juga pemerintah terus bermunculan. Hingga seseorang berkata, "Shh, diamlah, jangan terlalu membahas hal tersebut. Jika ada yang mendengarnya, mungkin rumor tersebut akan langsung terdengar di telinga para sekte besar." Lalu orang lainnya menanggapinya, "Apakah kau tidak lihat apa yang ada di sekitar kita? Ini terlalu sepi. Bahkan gerbang terbuka lebar tapi tidak ada satu tikus pun yang masuk. Jadi tenang saja, tidak akan ada yang mendengar perbincangan ini." Tapi tiba-tiba sekelompok besar manusia pun memasuki gerbang. Mereka mengenakan pakaian hitam. Tentu saja itu adalah kejadian tiba-tiba yang sangat mengejutkan. Seluruh warga pun langsung terdiam menatap ke arah rombongan tersebut. Seseorang berkata, "Apakah mereka berasal dari sekte benar?" Tapi orang lain menanggapinya, "Bukankah mereka bandit?" Lalu seseorang menjawab, "Jaga ucapanmu." Lalu ia kembali menjelaskan, "Tapi tubuh-tubuh itu bukankah lebih cocok jika mereka adalah bandit daripada para pejuang dari sekte keadilan?" Hingga seseorang yang terfokus pada seragam mereka pun berkata, "Bukankah itu adalah Gunung Hua?" Tentu saja suasana menjadi lebih heboh. Gunung Hua dan Changsa memiliki jarak yang sangat-sangat jauh. Jadi apa alasan Gunung Hua membawa banyak muridnya ke wilayah Changsa? Itu adalah sesuatu yang tidak normal. Lalu orang lainnya berkata, "Apakah mereka akan mengurus para bandit-bandit itu?" Terjadi perbincangan intens mengurus para bandit, tapi bukankah para bandit sangat kuat dan kejam? Seseorang lainnya menanggapinya, "Apakah kau lupa terkait rumor sebelumnya yang menyatakan jika Gunung Hua baru saja mengalahkan Shaolin? Tidak hanya itu, mereka juga berhasil melawan dan memukul mundur klan 10.000 orang. Jadi bisa dikatakan Gunung Hua merupakan sekte yang tengah meroket." Beberapa informasi tersebut tentu saja membuat warga senang karena jika benar Gunung Hua ingin melawan para bandit, maka seluruh masalah di pergunungan Heong akan terselesaikan. Di sisi lain, Chu Min pun berkata kepada murid-murid, "Berjalanlah dengan tegap, orang-orang melihat." Tapi Baekhyun terlihat sangat kesal karena entah mengapa setiap kali mereka melakukan parade, Baekhyun selalu saja berada pada barisan terdepan.
depan. Dan tentu saja ada alasan kenapa Chungmyun meminta Baekhyun berbaris di barisan terdepan. Itu semua karena wajahnya yang tampan. Dan benar saja setiap kali warga melihat Baekhyun, mereka pun langsung memujinya. Walaupun itu adalah hal yang baik, tapi Baekhyun sama sekali merasa tidak nyaman. Apalagi saat warga menyorak-nyoraki nama Gunung Hua karena berusaha melindungi mereka. Itu membuat Chungmyun senang dan tersenyum lebar. Ia pun berkata, setidaknya para pengemis itu bekerja dengan baik. Beberapa saat setelahnya, langkah murid-murid pun terhenti di depan sebuah wisma. Ungam menjelaskan bahwa mereka akan tinggal di sana selama beberapa hari untuk beristirahat. Dan saat seluruh murid memasuki wisma, Chungmyun pun berkata di hadapan para warga, "Tenang saja, kami akan segera menyelesaikan permasalahan ini." Mendengar hal tersebut, para warga pun kembali bersorak-sorai. Beberapa saat setelahnya, murid-murid nampak sangat senang dan bahagia karena bisa berendam di air hangat. Terjadi perbincangan antara Baekhyun dan murid-murid lainnya, terutama terkait pengalaman mereka yang dipandang serius oleh para warga. Tentunya ini adalah pengalaman pertama mereka. Tidak seperti rombongan Baekhyun yang sudah mengalami hal tersebut beberapa kali. Jadi itu adalah hal yang wajar karena mereka nampak sangat antusias. Bahkan saking antusiasnya, mereka berjanji akan bekerja keras agar bisa melampaui Wudang dan Shaolin. Nampaknya menjadi perhatian masyarakat adalah suatu hal yang sangat menyenangkan. Tapi Baekhyun hanya berpesan agar mereka selalu berhati-hati dan waspada karena yang mereka pertaruhkan adalah nyawa. Jadi jaga stamina dan beristirahatlah karena beberapa hari ke depan kita akan melakukan pertarungan. Setelahnya, Baekhyun pun memasuki sebuah ruangan di mana ternyata sudah ada beberapa orang yang menunggu seperti Ungam, Unam, Penatua, Chungmyun, dan juga Im Sobyong. Dan ternyata mereka berkumpul untuk membahas langkah selanjutnya. Pertama, Baekhyun pun menjelaskan kondisi anak-anak terkini. Dan sepertinya mereka hanya perlu beristirahat untuk bersiap-siap di kemudian hari. Tapi Chungmyun pun langsung menambahkan, tunggu. Sepertinya mereka akan bergerak lebih cepat karena ada seseorang yang merupakan target mereka di sini. Mata Chungmyun pun tertuju kepada Im Sobyong. Mendengar kata-kata tersebut tentu saja membuat Baekhyun panik. Ia pun berkata, "Apa? Jika demikian, bukankah para bandit akan langsung menyerang desa ini? Dan bukankah itu adalah situasi yang buruk?" Tentunya Baekhyun khawatir jika ada warga yang terluka saat terjadi peperangan. Tapi tanggapan Chungmyun terdengar sangat santai. Ia pun berkata, "Senior, kau terlalu naif. Bukankah itu adalah situasi yang bagus? Jika para bandit menyerang desa ini, maka pergerakan kita bisa dilihat langsung oleh seluruh warga. Dan itu adalah situasi yang sangat menguntungkan bagi kita. Daripada harus mendaki gunung dan kita tidak bisa menampilkan apa yang terjadi, bukankah hal yang bagus jika ditonton warga secara langsung? Itu akan memberikan dampak yang sangat signifikan kepada reputasi Gunung Hua." Lalu ia pun memastikan hal tersebut kepada Im Sobyong. "Kau yakin bukan mereka akan segera bergerak?" Im Sobyong pun menjawab, "Tentu saja. Gohong adalah seseorang yang sangat impulsif. Ia sangat tidak sabaran, jadi pastinya ia akan segera bergerak." Mendengar penjelasan Im Sobyong, Chungmyun pun menanggapinya, "Baiklah, mari kita tinggal beberapa hari lagi." Tapi sayangnya Chungmyun tidak mengira jika Gohong lebih tidak sabaran daripada apa yang ia perkirakan. Karena di wilayah sekitar, Dongwon, salah satu bandit terkenal, sudah membawa pasukannya dan telah bersiap menyerang wisma ataupun penginapan tempat di mana murid-murid Gunung Hua tinggal.
Ya, walaupun mereka sangat percaya diri, tapi sepertinya mereka juga harus menyusun rencana matang-matang. Jika kejadiannya di gunung, mungkin para pejabat tidak akan peduli. Tapi jika desa mereka diserang secara langsung, itu akan menyulitkan mereka karena pada akhirnya pastinya para pejabat setempat akan bergerak dan tidak semua pejabat mau disogok. Jadi mereka harus merencanakan atau menjalankan misi ini secara diam-diam. Dan yang paling penting, singkirkan pejabat sekitar sebanyak mungkin. Setelah setuju, seluruh bandit pun mulai bergerak. Mereka merayap di setiap dinding dan saat penjaga terlihat, seseorang pun langsung membunuhnya. Itu membuat Dongwon sedikit kesal. Ia pun berkata, bukankah sudah aku bilang untuk tidak berlebihan, jatuhkan saja tanpa harus membunuhnya. Lalu Dongwon pun mengeluarkan sebuah cairan dan cairan tersebut diteteskan kepada tubuh mayat milik penjaga. Dan alhasil tubuhnya pun langsung meleleh. Ternyata itu adalah cairan penghancur tulang, merupakan cairan yang mahal. Bahkan bandit itu terkejut jika Dongwon menggunakan cairan mahal tersebut. Tentu saja alasannya adalah agar pergerakan mereka tidak terlalu terbaca. Lalu Dongwon kembali memperingatkan para bawahannya agar tidak terlalu mencolok dan tujuan utama mereka adalah menculik Im So-byung. Ia pun bertanya di mana tempat Im So-byung tinggal dan seorang bandit pun menjawab itu adalah Wisma Bangau Kuning, wisma terbesar di wilayah Changsa. Dongwon kembali bertanya, lalu sekte adil yang membantu mereka? Seseorang pun menjawab, itu adalah Gunung Hua. Dongwon berkata, Gunung Hua salah satu yang merupakan 9 sekte besar di masa lalu. Tentunya nama Gunung Hua tidak asing di telinga para bandit terkenal. Tapi permasalahannya saat ini Gunung Hua tidak sehebat masa lalu. Jadi kenapa Im So-byung malah meminta bantuan mereka? Seorang bandit pun berkata, jangan terlalu meremehkan Gunung Hua. Saat ini nama mereka kembali naik setelah memenangkan kompetisi dunia murim. Dan apakah kau juga lupa baru-baru ini Gunung Hua menghancurkan klan 10.000 orang? Mendengar hal tersebut, Dongwon pun berkata, jangan samakan aku dengan orang-orang bodoh itu. Yang dimaksud adalah klan 10.000 orang. Menurutnya bahkan dirinya sendiri bisa membelah tubuh mereka dengan mudah. Ya, walaupun itu terdengar arogan, tapi mereka juga sadar bagaimana kemampuan dari Dongwon di antara para bandit no-krim. Bisa dikatakan ia memiliki reputasi yang baik. Jadi saat mengatakan jika orang-orang dari klan 10.000 orang bukan tandingannya, tidak ada yang protes. Dan setelah seluruh perbincangan selesai, kini mereka pun mulai bergerak menuju ke arah wisma, tempat di mana Im So-byung dan murid-murid Gunung Hua tinggal. Chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Gunung Hua. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.